Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan laporan studi banding yang telah kami lakukan di pabrik tahu Mas Mando, tepatnya di Jumapolo Karanganyar Solo, guna memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan 2 yang diampu oleh Bapak Hanung Eka Atmaja. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 4 yaitu R. Salimatul Umah, Kholis Nasari, Hanifah Sausanida, Rina Sunsinar, Putri Dewi Maulidinasari, dan Yuni Laras Kurniawati. Langsung saja kita mulai. Latar belakang dari studi banding ini yaitu kedelai merupakan salah satu tanaman polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan di Asia Timur. Di Indonesia sendiri, kacang kedelai menjadi sumber gizi protein yang menjadi bahan utama dalam pembuatan makanan seperti tahu. Permintaan yang tinggi dan pembuatan yang terbilang mudah mendorong industri rumah tangga untuk memproduksinya. Seperti pabrik tahu milik Mas Mando yang terletak di Jumapolo Karanganyar Solo. Namun saat ini, nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat akibat merebaknya virus corona yang juga berdampak pada harga kedelai impor di pasaran yang terus meroket. Untuk mengantisipasi terjadinya kerugian, pabrik tahu milik Mas Mando lebih memilih mengubah ukuran tahu ketimbang menaikkan harganya, serta tetap menjaga kualitas produk agar tetap laku di pasaran dan dapat bertahan dalam persaingan. Selanjutnya, ada tujuan, manfaat, dan ruang lingkup pelaksanaan. Tujuan pelaksanaan yang pertama, untuk memenuhi tugas dari dosen mata kuliah kewirausahaan. Yang kedua, untuk memperluas pengetahuan mahasiswa mengenai industri dan wirausaha. Dan yang terakhir, untuk berbagi pengalaman. Manfaat pelaksanaan studi banding ini, yang pertama, sebagai bahan penambah wawasan dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis mengenai kewirausahaan dan praktiknya secara langsung. Ruang lingkup pelaksanaan studi banding di pabrik tahu Mas Mando, Jumapolo Karanganyar ini, kami melakukan observasi melalui wawancara langsung kepada pelaku usaha terkait manajemen strategis, perilaku kepemimpinan, serta motivasi usaha yang diterapkan oleh pabrik tersebut. Selain itu, kami juga melakukan pengamatan langsung kegiatan produksi tahu yang telah kami dokumentasikan berupa gambar dan video. Kemudian yang selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Nah, dalam penelitian ini, metode pelaksanaan ini menggunakan observasi, yaitu wawancara secara langsung. Wawancara ini dilakukan kepada ibu pemilik pabrik tahu yang berkaitan terkait dengan manajemen strategis, perilaku kepemimpinan, serta motivasi usaha yang diterapkan oleh pabrik tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah catatan lapangan. Dan catatan lapangan merupakan catatan yang berisikan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama penelitian. Dengan menggunakan catatan lapangan, peneliti akan mendapatkan data berupa peristiwa-peristiwa yang terjadi selama proses kegiatan produksi di pabrik tahu Mas Mando tersebut. Kemudian yang terakhir, secara dokumentasi. Nah, dokumentasi ini diambil oleh peneliti untuk tujuan memorial dan untuk bukti bahwa kegiatan tersebut memang dilakukan, yaitu menggunakan foto-foto ketika sedang berada di pabrik tersebut mengenai proses dan kegiatan selama produksi. Kemudian yang selanjutnya ada waktu dan tempat pelaksanaan. Tempat yang kami pilih untuk penelitian ini adalah di pabrik tahu Mas Mando, Jumapolo, Karanganyar, Jawa Tengah. Bertepatan pada tanggal 19 September 2020 pukul 11 sampai dengan selesai. Dan untuk sumber dana pelaksanaan, kami mengambil iuran anggota kelompok untuk transportasi dan perjalanan kegiatan. Pada pembahasan selanjutnya di sini terdapat gambaran lokasi pelaksanaan dan juga gambaran pelaksanaan. Pada gambaran lokasi pelaksanaan, kami melakukan studi banding di
Dusun Daleman RT 2 RW 1, Desa Ploso, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Solo. Di mana pabrik tahu ini berada di lokasi yang cukup strategis, yaitu di sebelah rumah pemiliknya dan juga berada di tengah-tengah dusun. Nah, pada gambaran pelaksanaannya, yang pertama kami melakukan penyusunan perencanaan, yaitu berupa penentuan lokasi, penyusunan daftar pertanyaan wawancara yang akan kami ajukan, kemudian perizinan dan juga survei lokasi. Nah, untuk perizinan dan survei lokasi ini, ada salah satu teman kami yang rumahnya itu di dekat pabrik tersebut, jadi dialah yang melakukan perizinan lokasi dan juga survei langsung. Kemudian, pada tanggal 20 September 2020, yaitu tepat hari Minggu, sekitar pukul 11 sampai selesai, kami melaksanakan studi banding, yaitu dengan observasi melihat langsung bagaimana proses pembuatan tahu tersebut dan juga melakukan wawancara dengan pemilik pabrik tahu. Pelaksanaan studi banding ini tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19, yaitu dengan memakai masker dan juga selalu bercuci tangan. Selanjutnya, memasuki hasil pembahasan dari studi banding ini. Dari kegiatan studi banding yang kami lakukan, kami menarik 4 poin penting yang akan kami bahas satu persatu. Yang pertama ada manajemen strategis, yang kedua perilaku kepemimpinan, yang ketiga motivasi usaha, dan yang terakhir terdapat kegiatan operasional usaha. Langsung saja kita bahas dari yang pertama. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai manajemen strategis perusahaan. Manajemen strategis perusahaan sangatlah penting karena dapat meningkatkan probabilitas dari tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Manajemen strategis ini mencakup pasokan bahan baku, kegiatan produksi, dan juga kegiatan pemasaran yang dilakukan perusahaan. Nah, untuk studi banding yang kami lakukan yaitu pada pabrik tahu Mas Mando. Metode dari studi banding yang kami lakukan yaitu melalui proses wawancara. Dari wawancara yang kami lakukan, dapat kami simpulkan bahwa manajemen strategi pada usaha pabrik tahu Mas Mando bisa dibilang sudah cukup baik dan juga terstruktur. Penerapan manajemen strategik dari pabrik tahu Mas Mando yaitu yang pertama ada pada pasokan bahan baku. Karena proses produksi pada pabrik tahu Mas Mando ini dilakukan setiap hari, jadi bahan baku yang dipasok juga diambil setiap hari. Hal ini ditujukan karena bahan baku utama dari pabrik tahu Mas Mando ini merupakan kedelai. Nah, kalau dilakukan proses stok, dikhawatirkan bahan baku tersebut akan berkurang kualitasnya, entah rusak atau busuk. Begitu. Nah, untuk tujuan lain dari pemasokan setiap hari ini yaitu untuk menghemat biaya penyediaan gudang. Ketika harga bahan baku naik, pabrik tahu Mas Mando melakukan strategi untuk memperkecil ukuran tahu. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan efisiensi produksi, namun tetap memberikan pemasukan atau keuntungan bagi perusahaan pabrik tahu Mas Mando ini. Nah, untuk saluran pemasaran yang digunakan yaitu pabrik tahu Mas Mando menggunakan atau bekerja sama dengan distributor. Distributor dari pabrik tahu Mas Mando ini merupakan pedagang sayur keliling dan juga pedagang sayur yang ada di pasar. Selain menggunakan distributor, pabrik tahu Mas Mando juga melayani konsumen yang membeli secara eceran atau dalam jumlah yang tidak banyak. Pembeli eceran ini juga bisa melakukan
pembelian secara delivery order atau pesan antar. Nah, ketika penjualan menurun, pabrik tahu Mas Mando ini melakukan perebusan ulang tahu sisa agar tahu tersebut tidak cepat membusuk atau rusak. Walaupun penurunan penjualan ini tidak signifikan karena tahu merupakan makanan umum, makanan yang banyak dicari dan hampir bisa disebut sebagai makanan pokok. Tapi ada kalanya ketika penjualan tahu itu menurun, ya, walaupun secara tidak drastis. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai perilaku kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan dari setiap orang itu pasti berbeda-beda, dan perilaku kepemimpinan ini juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan dari organisasi. Berdasarkan studi banding melalui wawancara yang kami lakukan pada pabrik tahu Mas Mando, dapat kami simpulkan bahwa sistem manajemen dari pabrik tahu Mas Mando ini masih sangat sederhana, sehingga seluruh kendali pada kegiatan produksi masih dipimpin, diawasi, atau diatur secara langsung oleh pemilik usaha. Nah, untuk menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan karyawan, pemilik usaha lain atau distributor, pemilik usaha ini sering ikut terjun langsung dalam proses produksi. Misalnya saat pembuatan tahu atau saat pengemasan tahu, seperti itu. Dengan terjun langsung seperti ini, pemilik usaha ini juga dapat memberikan arahan secara langsung kepada karyawan, serta dapat melakukan pengawasan dan kendali proses produksi sekaligus. Yang selanjutnya ada motivasi usaha. Motivasi yang dimiliki oleh pemilik pabrik tahu hingga saat ini yaitu yang pertama, motivasi untuk memperbaiki taraf ekonomi keluarga dan membuka lapangan kerja bagi warga sekitarnya. Yang kedua yaitu ada motivasi kepada karyawan agar dapat bekerja secara maksimal sehingga tujuan atau target usaha dapat tercapai. Motivasi itu berupa memberikan kenyamanan yang diberikan oleh pemilik kepada karyawan yang sedang melakukan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga yaitu pemilik usaha memberikan motivasi berupa bonus mingguan bagi karyawan yang rajin dan ada juga tunjangan hari raya untuk setiap tahunnya. Selanjutnya ada kegiatan operasional usaha. Kegiatan operasional di pabrik tahu Mas Mando yaitu memasok bahan bakunya setiap hari dan langsung digunakan untuk proses produksi. Persediaan yang dimasukkan ke gudang hanya sedikit dan kebanyakan bukan merupakan bahan utama. Contohnya seperti minyak, garam, dan lain-lain. Pabrik tahu Mas Mando memproduksi 4 jenis tahu, yaitu tahu putih, tahu merah, tahu kuning, dan tahu pong. Bahan baku yang digunakan yaitu untuk semua produk adalah sama, hanya pengolahannya saja yang berbeda. Dari segi inovasi, pabrik tahu Mas Mando dibilang masih kurang memperhatikan karena mereka lebih fokus pada pemasaran dan peningkatan kualitas terhadap produk-produk yang sudah ada. Peningkatan kualitas ini yang digunakan untuk meningkatkan daya kompetitif produk di pasaran. Produksi pabrik tahu Mas Mando sudah menggunakan alat dari mesin sehingga proses produksi menjadi lebih efisien. Untuk jam operasionalnya sendiri mulai pukul 10 pagi hingga 9 malam. Untuk proses distribusi, para distributor akan mengambil produk langsung ke pabrik. Ada yang mengambil di sore hari dan ada juga yang mengambilnya dini hari.
Pabrik tahu Mas Mando menjual produknya dengan satuan unit, bukan per kilogram. Harga per unitnya pun berbeda-beda untuk setiap jenis tahunya. Seluruh kegiatan operasional usaha dilakukan pada satu tempat yang disusun secara terstruktur sehingga mempermudah alur produksi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan pengamatan langsung di pabrik tahu Mas Mando yang berlokasi di Dusun Daleman RT 2 RW 1 Desa Ploso ini, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam pengolahan kacang kedelai hingga menjadi tahu cukup rumit dan tentunya tetap memerlukan kerja keras oleh para karyawan dan juga pemilik usaha tersebut. Untuk beberapa bulan belakangan ini, merebaknya virus corona berdampak pada harga kedelai impor di pasaran yang terus melonjak. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, pabrik tahu Mas Mando membuat strategi baru berupa mengubah ukuran tahu dengan tetap menjaga kualitas produk dan harga yang terjangkau agar tetap laku di pasaran dan dapat bertahan dalam persaingan dagang. Lalu dalam hal kepemimpinan, di pabrik tahu Mas Mando pemilik usaha tetap menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan karyawan. Pemilik usaha sering ikut terjun langsung dalam proses produksi. Bukan hanya itu, pemilik usaha juga selalu memberikan arahan secara langsung kepada karyawan serta dapat melakukan pengawasan dan kendali pada proses produksi tahu tersebut. Lalu dalam hal motivasi, pemilik usaha mempunyai kemauan untuk memperbaiki taraf hidup keluarga dan membuka lapangan kerja untuk warga sekitar. Pemilik usaha di sini juga memberikan motivasi kepada karyawannya untuk terus bekerja secara maksimal sehingga target usaha dapat tercapai dengan tetap memberikan kenyamanan dan memberikan bonus mingguan bagi karyawan yang rajin serta selalu memberikan tunjangan hari raya. Untuk seluruh kegiatan operasionalnya ini dilakukan pada satu tempat yang disusun secara terstruktur sehingga mempermudah alur produksi di pabrik tahu Mas Mando ini. Yang terakhir yaitu saran, di mana saran di sini terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu pemasaran produk melalui media sosial. Nah, di sini salah satu yang menjadi bagian terpenting di dalam suatu usaha itu adalah bagian pemasarannya. Dengan adanya perkembangan teknologi, maka bisa dilakukan pemasaran produk tahu tersebut melalui media sosial sehingga produksi dapat bertambah dan konsumen juga bertambah. Lalu yang kedua, inovasi produk baru pada pabrik tahu Mas Mando lebih ditingkatkan. Di sini karena dirasa inovasi produk baru pada pabrik tahu Mas Mando ini masih kurang diperhatikan, sehingga harus lebih ditingkatkan terkait inovasi agar lebih bisa bersaing dengan produk lain yang serupa. Yang terakhir yaitu sebagai warga Indonesia yang patut bersyukur karena memiliki sumber daya alam yang melimpah termasuk bidang pertanian yaitu kacang kedelai, di mana kacang kedelai tersebut dapat menciptakan berbagai macam makanan seperti tahu, tempe, oncom, dan semua itu mengandung protein yang tinggi. Dari hal tersebut, kita sebagai warga Indonesia wajib untuk mengkonsumsinya. Jadi yang terpenting, kita sebagai warga Indonesia harus tetap mencintai produk dalam negeri sendiri seperti tahu ini. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.